Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kurang kencang. Takbir. Takbir. Apa artinya Allahu Akbar? Artinya presiden kecil, gubernur, menteri, yang besar, diri kita, wartawan, semua yang besar. Hari ini Allah buktikan kebesarannya itu melalui satu peristiwa. Hakim yang selama ini jadi maklar kasus, siapa namanya itu? Serikar apa itu? Richard siapa tuh? Yang baru ketangkap kemarin itu. Pas pintu masuknya dari Pengadilan Negeri Surabaya. Saudara-saudara everybody, ini saya sedang di Surabaya, di kampung seputar Tanjung Sari, di mana punya ahli waris. Tanah yang dipersoalkan seluas 35 hektar. Yang diperkirakan sementara NJOP-nya 10 juta. Nah, setelah kami hitung dan berdasarkan putusan pengadilan, nah gitu. Nah ini, tolong dengan hormat para wartawan, ini bukti nyata. Ini putusan, saya udah rinci ya, bahwa penetapan, sudah berupa penetapan nomor 05 garis miring EKS itu eksekusi garis miring 2019. Jadi baru 5 tahun lalu. PN Surabaya, Jo itu dihubungkan, dihubungkan putusan penetapan nomor 1080 garis miring PDT. PDT itu artinya perdata. Garis miring 2015. Garis miring PN Surabaya. Jo dihubungkan dengan putusan penetapan nomor 140 garis miring PDT perdata garis miring 2017 garis miring PT artinya Pengadilan Tinggi Surabaya. Jo nomor penetapan nomor 781K. Maksudnya kasasi, K itu. Garis miring PDT garis miring 2018. Jadi eksekusi ini sudah berkekuatan hukum tetap. Ada dari putusan PN, ditetapkan lagi putusan tinggi, Pengadilan Tinggi, ditetapkan lagi dieksekusi atau dalam Mahkamah Agung hasil kasasi. Bahwa ini coba bacain supaya saya nggak dianggap ngarang-ngarang. Malu bacain. Ini yang bisa baca nggak? Nggak bisa. Malu. Atas dasar apa? Enggak, ini dulu penetapan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami Ketua Pengadilan Negeri Surabaya membaca surat permohonan tertanggal 16 Oktober 2018 dari Dr. Dr. Haji Egy Sujana SH MSI, Dr. Andes Kholik SH MPDI, para penasehat hukum pada kantor hukum Egy Sujana and Partner, Advokat and Consultant at Law Lawyer, beralamat di Tanah Abang 3 nomor 19C Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2018
bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Seger P. Rasimin dalam kurung Warni dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Tanjung Sari 3 nomor 59 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan seterusnya sampai 96 nama warga. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon eksekusi. DH menggugat yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Melakukan eksekusi Mana tadi? yang tadi tuh, jangan buru-buru banget. Yang udah saya garis bawahin. Pengadilan Negeri Surabaya melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1080 garis miring PDT Perdata G garis miring 201 2015 garis miring Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016. Jo, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya nomor 140 garis miring PDT garis miring 2017 garis miring PT Surabaya tanggal 22 Juni 2017. JO, putusan Mahkamah Agung RI nomor 781K garis miring PDT garis miring 2018 tanggal 18 Juli 2018 dalam perkara antara nomor 1. Dah. Jadi ini sah, sudah putusan dari mulai PN, PT, dan Mahkamah Agung. Nah, hasil putusannya pertama, baca lagi 1, 2, 3. Putusannya mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 35 hektar yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari yang sekarang merupakan bagian yang dikuasai oleh tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 yang sudah bersertifikat hak guna bangunan nomor 2083 dan nomor 2084 adalah sah menurut hukum milik para penggugat. Jadi milik milik para ahli waris. 3. Menyatakan perbuatan tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 atau siapapun juga baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menguasai objek sengketa sejak tahun 1973 hingga sekarang merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para penggugat. ini sampai sini nanti baru satu. 4. 4. Supaya jangan salah. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan baik, bebas dari beban apapun juga kepada para penggugat. Jika perlu dengan upaya paksa atas dasar kekuasaan kehakiman dengan bantuan penegak hukum kepolisian. Ulangi, jika perlu. Jika perlu dengan upaya paksa atau dasar kekuasaan kehakiman dengan bantuan penegak hukum kepolisian. 5. Terakhir. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi sebagai uang sewa atas objek sengketa sejak tahun 73 hingga perkara akuo mempunyai kekuatan hukum tetap setiap tahunnya sebesar 350 juta juta per tahun.
selama 50 tahun. Per tahun selama 50 tahun. Dihitung dari tahun 1973 sampai 2023. 23. Nah, jadi saudara-saudara, ini belum objek tanahnya. Baru yang dimaksud dengan uang sewa. Karena ditempati atau dikuasai oleh mereka, tergugat 1, 2, 3 tadi itu sejak tahun 1973 sampai dengan 2023 itu 50 tahun. Nah, sekarang udah 2024, harusnya 51 tahun. Udahlah, nggak usah kita korting lah 1 tahun. Ya nggak? Ini baiknya warga, betul nggak? Betul. Jadi harus bayar sebanyak 350 juta per tahun kali 50 tahun itu sama dengan 17,500 juta. Jadi 17M 570 juta. Selanjutnya ada lagi putusannya itu dalam pengertian objek tanahnya, kalau asumsi per meter tanah itu 10 juta, apalagi mungkin lebih ya, udah nilai tanah kan naik terus. Itu kita hitung 10 juta saja, maka dia harus membayar 1 triliun 250 miliar. 250 miliar. Ditambah tadi dengan 17M 500 jadi 1 triliun 800 miliar 450 juta. Nah, dibulatkan total dari semua yang tadi itu digabung semuanya harus bayar 5 triliun 300 miliar. PT Intiland dan jaringannya, kita ini bukti nyata hasil putusan pengadilan, bukan hoak, bukan omon-omon. Tadi saya katakan kebesaran Allah mulai dibuktikan. Kita berjuang kurang lebih dari tahun 2016 selama 9 tahun. 9 tahun. Betul? Betul. 9 tahun kita sangat menderita. Kita ke Jakarta berapa kali ibu-ibu? Demo ke KY, demo ke Mahkamah Agung, ke Bareskrim, ke Badan Pertanahan. terus semua diignore. KY juga nggak menerima, padahal dia harus periksa itu hakim-hakim kurang ajar itu. Hakim-hakim brengsek yang betul-betul mengambil hak rakyat. Yang kedua, kita bikin laporan polisi, ujungnya di-ignore lagi dengan alasan tidak ditemukan pidananya. Sudah tingkat Mabes loh, ingat Mabes Pak Sigit, tingkat Mabes saya udah datang. Tapi kesimpulannya kenapa tidak ditemukan pidana? Apa ini bukan pidana ini? Ini pidana. Tidak melaksanakan putusan hakim. Harusnya eksekusi itu sudah terjadi tahun 2018. Diambil semua tanah itu dikasih ke warga. Karena itu juga putusan wali kota pada waktu zamannya Bambang Deha, bahwa tanah 35 hektar itu milik warga. Ulangi, milik warga. Berapa luas? 30 hektar. Nah, ini kalian mesti pintar, jangan dibodong-bodohin sama hakim-hakim kurang ajar itu ya. Dan pengusaha-pengusahanya. Poin terakhirnya, saudara-saudara, mesti ada daya desak kita, karena bertepatan dengan telah terbuktinya uang 1 triliun lebih oleh si maklar kasus itu dipastikan dugaan kuat kita. Bagian dari yang punya kita tanah ini. Kenapa? Tadi wartawan nanya, kenapa kok udah putusan bagus gini nggak jalan? Bukan kenapanya, tapi karena ada sogokan 500 miliar
Berapa sogokannya? 500 Kepada para hakim itu. Ini ada bisa dibuktikan. Kenapa? Harusnya dia bayar 5 triliun. Ya toh? 300 miliar. Tapi karena bayar segitu kebanyakan, mendingan dia sogok hakim. Nah, maklarnya itu nasi yang kena ketangkep kemarin. Kan itu akumulasi dia. Selama ini harta yang dia kumpulkan 1 triliun lebih berapa itu, saya nggak ngitung lah. Harta haram itu. Nah, 500 miliarnya setengah triliun itu uang kita. Dari mereka yang menyogok. Sehingga menafikan rizki yang dari Allah. Karena tanah ini mutlak dari Allah. Nggak ada pabrik tanah. Inilah buat warga turun-temurun sejak tahun 73 dirampas oleh oligarki, dalam hari ini pengusaha-pengusaha bejat itu, berkolusi, bernepotisme, menyogok hakim-hakim dan jaringannya. Maka tawaran gagasan saya, kalau ibu-ibu setuju, kita datangi hari ini juga ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, agar pihak kejaksaan jangan main-main. Jaksa, kau yang menemukan uang begitu banyak tadi, yang 1, sekian triliun dari si Richard itu, kau harus periksa dari sejumlah itu 500 miliar diduga dari PT Intelen. Karena logikanya masuk. Karena si Richard ngomong kalau kita hitung dari 2019 itulah jumlahnya sampai 1 triliun lebih tadi. Nah, kebetulan kasus kita 2018 sudah harus dibayar. Kemudian 2019 putusannya juga harus demikian, tapi nggak dibayar kepada kita. Tanah nggak diberikan, malah PT Intiland dengan nyogok itu sehingga dia bisa bangun-bangun. Ada nggak pembangunan sekarang? Ada. Padahal ada perintah di sini tidak boleh membangun. Nah, ini pelanggaran pidana. Dan di undang-undang disebutkan tadi putusan pengadilan, jika perlu dengan kekuatan paksa melalui kekuatan pihak kepolisian. Nah, kenapa polisi kok malah bantuin si penyogok? Kok warga waktu itu saya ingat betul, saya mimpin demo untuk ini, diusir, didorong-dorong, kita dianggap kutu kupret yang nggak punya hak. Padahal hak kita itu 5,3 triliun. Itu belum dihitung kalau 20 juta berapa? Bisa 10 triliun. Sudahlah kita hitung setengahnya saja. 10 juta. Jadi 5 triliun 300 miliar. Saudara-saudara, kita punya Allah. Inilah gunanya dari dulu saya bilang hatam Quran. Allah buktikan hari ini. Nggak terlalu lama 9 tahun. Tidak terlalu lama 9 tahun. Anda punya hak 5,300 miliar. Waduh. Karya warga. Ya. Nah, pernah ini penting lagi nih. Dari kalian dapat segitu, apakah dalam berjuang ini saya pernah minta duit? Tidak. Apakah saya pernah minta duit? Tidak. Saudara-saudara, pihak kepolisian, pihak Mahkamah Agung, ya, pihak kejaksaan, saya itu mestinya punya hak resistensi, yaitu hak dibayar. Karena saya membela kalian. Tapi karena saya ngerti kalian warga yang relatif susah, buat makan juga susah, masa saya mintain duit juga? Nah, saya berjuang dengan kemandirian saya. Tauhid yang saya miliki dalam pengertian untuk ibadah kepada Allah. Allah jawab hari ini, kamu menang. Kamu dapat hak dengan perjuanganmu 5,3. Nanti kalau udah bagi-bagiannya jangan juga saya dapat sedikit dong. Wartawan juga jangan nggak dibagi dong. Ini uang saya bukan suap. Udah menang gitu kok. Terima kasih kan boleh. Jadi kalau nggak dikasih kacamata lo copot.
Setuju? Berapa besarnya kalian musyawarahkan. Sekarang kita ke Kajati dulu. Siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Oke, takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.